Pernahkah kalian merasa pada saat kalian membeli saham atau kalian membuka posisi buy pada forex, marketnya malah turun? Tapi pada saat kalian menjual saham atau membuka posisi sell pada forex, marketnya malah naik. Ini solusinya. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke tips-tips untuk trading ya teman-teman ya. Jadi di tips kali ini gue akan ngejelasin ke kalian bagaimana caranya mengatasi salah posisi teman-teman ya. Maksudnya salah posisi itu apa? Ya pada saat kalian mencoba untuk nge-buy suatu saham atau kalian membuka posisi buy di forex, harganya malah turun gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kalian jual sahamnya atau kalian buka posisi sell di forex, harganya kok malah naik. Kesannya kayak dikerjain gitu. Nah, sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kalian ya, buat yang belum punya komunitas supaya bisa join di komunitas trading gue yang gue buat di Discord. Dan juga gue mau ngingetin ke kalian semua ya, bahwa grup yang gue punya itu hanya ada di Discord ya. Jadi kalau kalian lihat grup-grup di luar Discord yang ada di Telegram atau WhatsApp atau lain-lain, itu bukan punya gue. Dan hati-hati kalau misalnya ada orang yang mengatasnamakan gue ya, karena kemarin gue sempat dapat DM ya. Ada yang pakai nama gue untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Jadi untuk mencegah itu semua, mohon kalau misalnya kalian menemukan grup ataupun orang-orang yang mengaku sebagai gua di luar grup Discord ya, itu mohon diabaikan teman-teman. Oke, thank you. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman ya kalau misalnya kalian mau menghindari salah posisi ya. Yang pertama kalian harus tahu analisa kalian ya. Jadi analisa itu kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama tuh kalian cari roadmap dan yang kedua kalian cari entry. Nah kebanyakan orang ini secara nggak sadar dia cuman analisa itu berdasarkan roadmapnya aja. Jadi roadmapnya sebenarnya sudah benar. Tetapi pada saat dia mau eksekusi dia tidak punya planning untuk entry-nya ya. Jadi kebanyakan masih lemah di teknik untuk menganalisa entry point teman-teman ya. Jadi yang harusnya kita entry di tempat yang tepat ya, yang mana tempat yang tepat itu maksudnya adalah stop loss kita jadinya nggak terlalu besar dan juga rewards kita bagus gitu ya. Jadi risk rewardnya itu bagus. Kalau misalnya kita sudah menguasai entry teknik, saya rasa nanti akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang seperti saya bilang di awal, ketika misalnya kita mau buy harganya malah turun, tetapi sebaliknya kalau kita sell harganya malah naik. Seperti itu teman-teman, oke? Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa, gue akan jelasinnya tuh di komputer supaya kalian bisa lebih jelas dan lebih mengerti. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan sesuai dengan video yang di awal tadi gue bilang ya, gue akan jelasin tentang satu fenomena yang pasti terjadi di karir trading kalian ya, apalagi buat yang baru mulai pasti pernah merasakan ini ya. Jadi banyak orang yang tanya ke gue, bang ini gimana caranya supaya tahu kapan kita buy yang enak yang pas gitu. Kenapa kok setiap saya buy ya terus harganya kok turun bang, tapi ketika saya jual kok harganya naik. Kesannya tuh kayak kita lagi dikerjain sama market gitu ya. Ini merupakan hal yang wajar yang pasti terjadi. Dulu juga saya merasakan seperti itu ya. Dan tapi saya sadar itu bukannya kesalahan dari marketnya, karena literally emang market nggak bisa salah ya. Market itu selalu betul. Yang salah itu adalah kitanya gitu ya. Jadi dari trading ini yang mesti kalian pahami adalah kita harus in control ya. Jadi kita harus bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya kita paham ya apa yang nggak bisa kita kontrol dan apa yang bisa kita kontrol, itu kita akan membuat suatu mindset yang bagus dalam trading ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian perhatikan dalam trading ya, kalian harus tahu dulu apa sih yang kalian bisa kontrol ya. Yang kalian bisa kontrol itu adalah yang pasti adalah pertama money management kalian, itu kalian bisa kontrol. Terus disiplin kalian ya. Kemudian yang ketiga itu adalah trading plan kalian, itu juga bisa kalian buat ya, stop lossnya di mana, TP-nya di mana, segala macam. Yang nggak bisa kalian kontrol itu adalah market, oke? Mau kalian super jago analisanya ya, kalian top world class analis untuk saham dan forex atau apapun itulah, tetapi once kalian salah ya kalian harus admit itu salah gitu, karena market itu tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang kalian mau, oke? Walaupun kalian sudah merasa, waduh ini analisa gue perfect nih segala macam, tapi kalau marketnya mau bergerak berlawanan ya itu sah-sah aja gitu. Itu terserah marketnya. Makanya saya bilang sekali lagi, yang namanya market itu tidak pernah salah ya. Jadi ini kembali ke diri kita harus pahami, jangan
mentang-mentang kita sudah konsisten profit ya, maksudnya win streak profit 10 kali berturut-turut, oke, kita menganggap diri kita tuh invincible. Kita menganggap diri kita tuh unbeatable gitu ya. Kita seperti dewa dalam market. Itu jangan seperti itu ya, karena once kita sudah berpikir seperti itu dan merasa seperti itu nanti trading kita mulai kacau karena kita punya emosi ya, kita punya self esteem, kita punya confidence itu terlalu berlebihan ya. Jadi itu yang membuat kita trading itu jadi bias, teman-teman ya. Jadi bias itu maksudnya apa? Seolah-olah market itu harus ngikutin analisa kita, padahal itu sama sekali nggak bisa. Oke, itu yang pertama kali kalian harus tahu. Nah, yang kedua yang kalian harus paham itu adalah market itu bergerak di dalam wave, teman-teman ya. Wave itu maksudnya apa ya? Pada saat dia mau naik, dia tidak mungkin bergeraknya linear terus naik dari ujung sini sampai atas gitu, enggak. Pasti dia ada yang namanya koreksi kecil ya, turun lagi ya, turun lagi, oke. Koreksi lagi, baru dia naik, oke. Jadi itu yang juga kalian mesti tahu, market itu bergeraknya di dalam wave. Nah, kebanyakan yang kalian lakukan atau yang baru trader-trader pemula lakukan itu adalah mereka tidak tahu belinya tuh di mana gitu ya. Mereka melihat harga lagi naik ya, harga lagi naik tinggi seperti ini, terus mereka merasa takut ketinggalan dan mereka masuk gitu. Jadi apa akibatnya kalau misalnya harga sudah bergerak kencang gitu ya, mereka berpikir, aduh, ini kalau misalnya saya nggak action sekarang saya akan ketinggalan market nih. Ya udahlah saya ngejar aja entry. Jadi dia tuh ngejar market ya teman-teman ya. Itu yang juga tidak boleh dilakukan ya. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, kalian itu melihat kondisi seperti ini aja nih ya. Kondisi seperti ini ya di Bank BRI ya. Sekali lagi apa yang saya kasih tahu di sini itu bisa diaplikasikan di trading kalian di saham maupun di forex, oke? Jadi ini saya ambil contohnya di saham, nanti saya kasih tahu di forex ya. Jadi kalian misalnya let's say kalian melihat kondisi BRI di fase yang ini teman-teman ya, di fase yang ini, oke. Nah, kalian melihat di sini, oh dia naiknya masih belum terlalu tinggi nih. Ya udahlah saya tahan dulu, oke. Saya nanti masuknya nanti deh. Belum ada konfirmasi lebih lanjut. Berikutnya dia naik dan di sini ya di candle yang paling atas ini kan tadinya kan bullish sekali ya. Itu ketika kita melihat candle bullish yang sangat tajam seperti itu, secara nggak sadar ya, sadar nggak sadar kalian perhatiin deh. Secara nggak sadar itu kita punya emosi langsung terpancing teman-teman ya, langsung terpancing. Aduh, ini marketnya lagi kenceng nih. Ini kalau gua nggak masuk sekarang nih besok bisa naik lagi nih, gua ketinggalan nih. Akhirnya apa? Akhirnya kalian akan masuk entry di sini, di bagian atas ini, teman-teman ya. Itu. Jadi di bagian atas itu tanpa kita entry-nya tuh padahal kita tahu ya, kita tahu tentang support resistance, kita tahu tentang Fibonacci segala macam apapun itulah, you name it. Kita udah tahu itu semua. Tetapi pada saat kondisi dia candlenya bullish seperti ini, teman-teman Marubozu seperti ini kenceng, kita secara nggak sadar langsung ke trigger ya, tanpa kita bakal bisa entry tanpa kita melihat yang namanya historinya seperti apa, terus kita nggak lihat roadmap yang besarnya seperti apa gitu ya. Jadi kita langsung saja tanpa adanya analisa yang serius gitu ya, kita langsung entry. Kenapa kita bisa entry? Karena emosi kita terdorong, teman-teman. Oke. Itu yang membuat kita tuh salah entry terus ya. Jadi pada saat dia harga bullish kita entry di sini, dan pada saat entry ya marketnya langsung berbalik arah dan ke bawah, teman-teman. Dan disinilah ketika kita sudah ke bawah, kita sudah ketarik ke bawah sini ya, kita baru berandai-andai itu teman-teman, baru berharap-harap cemas ya. Pada saat dia turun ke sini, kita pasti akan bilang, oh tenang, nanti di moving average dia bisa mantul lah. Saya berharap dia mantul terus ke atas lagi. Itu sudah merupakan kesalahan yang sangat besar ya. Pada saat kita sudah entry dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat berikutnya, itu yang menjadi kesalahan yang sangat besar, teman-teman ya. Jadi itu yang membuat trading kita hancur. Jadi kita pada saat ini nunggu di sini ya, kena moving average, dia bilang ya udahlah nanti kena moving average mantul. Oke, benar mantul. Ternyata turun lagi. Pada saat dia turun break moving average ini, nanti dia ada alasan lagi, ada excuse lain lagi gitu untuk mempertahankan posisinya. Hingga pada saat dia di bawah sini ya, terus dia sudah melihat bahwa di sini sudah di break ya, dia punya areanya sudah di break ke bawah seperti ini. Di sini dia itu mulai berpikir, aduh ini kayaknya udah break deh, udah nggak bisa deh. Ya udah deh, kali ini gue nyerah deh, kalau ini gue harus stop loss kayaknya. Dia cut loss di sini dan akhirnya dia buang di sini. Pada saat dia buang, ternyata pada saat dia break sini dia melakukan false break dan harga berbalik arah ke atas.
Mungkin kalau misalnya ini kita kenanya sekali ya itu belum berdampak teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita kenanya berulang kali teman-teman, ininya sih sebenarnya nggak masalah. Ini uang yang hilang di sini mungkin ini nggak seberapa. Tapi yang paling penting adalah satu hal ini, kejadian seperti ini akan menghancurkan mental kita teman-teman ya. Kita akan tidak percaya sama trading kita sendiri, kita tidak akan percaya dengan plan sendiri. Nanti pada saat kita mau entry market, tiba-tiba muncul segala macam kecemasan. Oke. Kita muncul trauma ibaratnya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya gue entry lagi gimana nih kalau kejadiannya kayak waktu itu gitu ya. Gue entry di atas malah harganya turun gitu. Itu semua akan ke-recall lagi teman-teman ya. Itu yang membuat trading kita akan semakin hancur dan mindset kita akan hancur juga sehingga trading kita kacau ya. Jadi itulah yang mau kita cegah sebenarnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk entry supaya aman ya? Yang pertama kalian harus bisa bedakan yang namanya time frame, oke? Jadi time frame itu ada dua kan ya. Yang pertama itu untuk roadmap ya. Let's say di sini gue pakai 1 minggu untuk roadmap ya. Di sini gue pakai 1 minggu untuk roadmap, oke? Nah, di sini gue tahu secara clear ya. Ini BBRI ini secara roadmap weekly-nya dia lagi di dalam tekanan bearish yang besar. Kenapa? Karena di weekly-nya dia turun terus. Nah, sekarang gini, gue sudah tahu roadmapnya dia mau turun ya. Tetapi, nah sekarang gue kalau mau nge-buy gimana? Pada saat gue buy, gue mau berhentinya di mana gitu kan? Dan gue buy-nya tuh di mana gitu. Nah itu semua bisa kalian hitung teman-teman ya. Kalian bisa pakai yang namanya Fibonacci, support resistance dan lain-lain. Yang penting ya, yang penting itu adalah pada saat entry-nya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa analisa di weekly, yang mana itu hanya roadmap teman-teman ya. Roadmap itu adalah gambaran besar. Yang paling menentukan kalian tradingnya itu levelnya itu sudah tepat atau belum, atau harganya sudah bagus atau belum, itu adalah di time frame entry teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya di saham, saya time frame entry-nya adalah daily atau 1 harian ya. Di sini saya bisa melihat ya, kalau misalnya saya belum menemukan konfirmasi yang pas, oke, untuk dia yang namanya momentumnya dia untuk kita buy itu belum keluar, saya tidak akan maksa buy. Oke. Let's say seperti ini teman-teman ya. Di yang bagian paling terakhir sini BBRI ya. Jadi gini, pada saat dia break ke bawah dan dia sudah bikin swing di sini teman-teman ya. Di sini nih, dibikin swing di sini. Apakah saya langsung entry ya? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tahu di atasnya dia ini ya. Ini ada level yang harus dia tembus dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena ini merupakan structure low-nya dia sebelumnya. Jadi kita harus mengerti yang namanya basic support resistance aja gitu ya. Kita harus menentukan yang namanya structure-nya dia. Jadi kalau kita sudah entry di sini ya, kalau sudah tahu di sini dia punya structure-nya structure low-nya sebelumnya, kita harus tunggu harga ini close di atasnya dia dulu, oke? Baru kita bisa entry. Nah, kalau misalnya dia sudah close di atas seperti ini ya, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini kalian tinggal menentukan risk kalian yang bisa kalian ambil tuh berapa, oke? Jadi kalian harus tentukan risknya dulu. Di sini dalam hal ini ya, kalau misalnya saya entry di sini, oke, saya tahu, saya paham risk saya 14%, oke. Nah, kalian harus bertanya sama diri kalian sendiri ya, apakah kalian bisa menerima 14% ini kalau misalnya loss, oke? Kalau misalnya jawabannya tidak, ya udah jangan diambil trade-nya. Lain kali cari trade lain gitu ya. Next time cari trade lain. Kalian jangan sampai takut merasa takut ketinggalan gitu teman-teman. Aduh, kalau misalnya gue nggak entry hari ini, gue bakal ketinggalan nih gitu ya. Tidak ada seperti itu teman-teman ya. Mungkin pada saat itu kalian ketinggalan, tetapi ingat ya, saham ini marketnya jalan terus dan opportunity itu akan selalu muncul teman-teman, dan tidak akan pernah habis ya. Apalagi yang namanya forex itu geraknya cepat sekali. Jadi setiap hari pasti ada chance untuk entry. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan 1-2 trade, ya sudahlah, maksudnya lewatin aja gitu loh. Itu nggak masalah. Kalian juga nggak akan mati kalau misalnya nggak ngambil trade itu gitu kan, maksudnya. Kalian hanya perlu berpikir, kalau misalnya kalian bisa accept dia punya risknya sebesar yang mana kasus ini adalah 14%, ya udah, kalian tinggal sesuaikan money managementnya. Kalian mau resikokan berapa gitu ibaratnya. Misalnya, kalau misalnya saya mau resikokan 1 juta aja, ya udah, kalian belinya itu ya berapa banyak lot sehingga kalau 14% itu nilainya 1 juta. Gitu aja mikirnya gitu teman-teman ya. Jadi itu sangat simple teman-teman kalau trading. Itu adalah cara yang kedua. Jadi kalian harus paham dulu risknya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah paham risknya ya, kalian bisa menerima
itu nanti kalian tradingnya jadi lebih tenang, oke? Sehingga nanti tidak ada keputusan yang tergesa-gesa, tidak ada kepanikan pada saat di harga berlawanan. Itu semua karena sudah dihitung dan sudah diterima gitu ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga ya, kalau misalnya kalian di saham, oke, jangan sekali-sekali kalian belinya itu pada saat harga sudah jalan. Jangan sekalian beli itu pada saat harga itu sudah di badan, ibaratnya gitu ya. Jadi gini, let's say ini ya, saya ganti ya. Sekarang saya ganti coba ke BCA teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Di BCA kemarin ya, contohnya kasus kemarin aja yang yang saya bikin video di IHSG dan 3 saham ya. Kalian perhatiin aja deh apa yang saya bikin ya. Saya tidak akan pernah merekomendasikan kalian untuk entry di badan. Di badan itu mana sih? Yang ini nih. Satu tarikan bullish panjang itu saya nggak akan entry di situ. Saya akan mencari entry ketika dia membuat secondary reaction, oke, atau kepalanya ya. Kenapa kita harus entry di sini? Ya karena yang kita incer ini adalah justru badannya ini gitu. Saya pengen ngambil posisi saya itu ada kemungkinan dia tuh menerusin badannya gitu loh. Kayak gini jadinya gitu. Saya mau ambil badannya ini, saya bukan mau ngambil kepalanya. Kalau misalnya kalian entry di badan, let's say kalian entry di sini lah ya. Nih, karena ini ada dorongan harga yang besar ya, di BCA kalian entry di sini. Entah kenapa kalian mau entry di sini gitu misalnya ya, di candle yang ini. Ini kan ini di badan ya. Jadi dorongannya itu dia pasti akan melemah gitu ya, karena dia pasti akan ya, yang namanya trend chart itu harus ada koreksinya gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian bisa menahan koreksinya ya itu it's okay ya. Jadi kalau misalnya kalian naik sini terus dia turun ke bawah, kalian masih kuat nahan, itu nggak apa-apa, kalian terserah gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian yang cemas gitu, yang suka takut kalau misalnya ketarik ke bawah, nggak ngerti dia berhenti sampai mana, itu yang jadi masalah. Karena pada saat dia turun seperti ini ya, di sini misalnya let's say kita punya loss itu sudah misalnya sudah 4% gitu ya, sudah 4%. Nah, kalian ada yang nggak nyaman dengan 4% ini. Yang terjadi nanti kalian close ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya saya entry-nya di sini teman-teman ya, kayak kemarin ya. Kemarin saya rekomendasikan untuk entry di sini ya, di kepalanya ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya saya melakukan dia ditarik dulu teman-teman ya. Ini kayak sekarang contohnya. Nah, ini ditariknya tuh nggak terlalu dalam teman-teman ya. Kita masih bisa tolerir gitu. Dibandingkan nanti kalau misalnya ditariknya dari atas ini itu jauh lebih besar teman-teman ya, bisa 8%-an gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita entry-nya di kepala ya, itu kita bisa meminimalisir kita punya risiko sampai 50%-nya bahkan ya. Ini cuma 3,61% dibandingkan tadi yang 8% ini teman-teman. Oke. Jadi yang perlu kalian perhatikan lagi adalah always open posisi di kepalanya atau di secondary reaction. Entah itu kalian mau nge-buy seperti di saham ini, mau nge-buy atau mau nge-sell. Contohnya saya mau ngasih tahu euro nih, saya kasih lihat di forex ya, euro USD. Oke. Nah, kalau di forex itu kan dia punya pergerakan lebih cepat ya. Jadi di sini time frame lebih kecil. Time frame roadmap-nya let's say di H4 deh. Nah, ini kalau teman-teman lihat H4 ya. Kalau misalnya kalian entry-nya di di badan teman-teman ya, di badan seperti ini ya. Ini nanti pasti akan ketarik gitu ya. Alangkah baiknya kalian tuh hanya entry pada saat dia koreksi teman-teman. Jadi pada saat kalau kalian mau buy, kalian cari market yang membentuk penurunan sampai dia ketemu satu teknik ya, satu cluster dengan teknik kita ya, misalnya di sini dengan moving average gitu ya. Sampai dia kena moving average, terus kemudian dia bikin swing, ya udah kita entry. Kenapa kita harus seperti itu ya? Karena tadi ya, untuk menghindari yang namanya tarikan-tarikan atau drawdown yang berlebihan ya. Kalau misalnya kita entry di badan, terus kita dibawa turun dulu ke sini, mungkin di sini sudah ratusan pips gitu ya. Itu pasti nanti kita akan cut loss ya. Dan begitu kita cut loss, harganya baru bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau yang kayak gitu kan gak enak ya teman-teman ya. Jadi itu seolah-olah kita berpikir market ini ngerjain kita, padahal enggak. Padahal tuh ya kebanyakan itu orang-orang yang baru mulai itu entry-nya ya suka aneh-aneh, suka di sini gitu kan, suka di sini ya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak salah sih, maksudnya ini apakah ini
nggak boleh. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah sebenarnya ya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tuh entry-nya itu benar-benar sesuai dengan teknik gitu ya. Jadi pada saat dia kena moving average ya, di retrace kecil di sini, kita entry di sini, ya itu it's okay. Dibandingkan kita harus entry di badannya sini teman-teman ya. Di badannya sini tuh kayak gitu. Itu akan jauh lebih merugikan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau trading, kalau mau sell pun sama ya sebenarnya ya. Kalau mau sell pun sama ya, jangan sekali-sekali kita entry-nya itu di bagian-bagian yang seperti ini teman-teman ya, yang masih ngegantung, ibaratnya belum ada konfirmasi untuk entry tapi kita sudah entry duluan, yang hanya dikarenakan satu candle besar ini ya, satu candle yang Marubozu yang full body candle yang ngedrive kita punya emosi untuk entry ya, itu yang harus dihindari teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita entry, lebih bagus di area-area yang ketika dia membuat secondary reaction ya, dan dia kena sama clusteran kita punya teknik ya, ini akan jauh lebih bagus hasilnya teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau set TP dan SL pun itu jauh lebih bagus. Oke, teman-teman. Jadi itu yang mesti diperhatikan ya. Kalian harus punya mindset yang benar dulu, kalian punya manajemen yang benar dulu, dan juga kalian harus bisa tahu kapan saya entry. Yang tadi saya bilang ya, itu kalian bisa coba entry di setiap dia membuat yang namanya koreksi. Oke. Jadi kalau misalnya mau entry, langsung patokan kita adalah apakah dia ada koreksi di situ. Jangan masuk pada saat dia membuat badan atau ngejar market. Itu yang paling fatal dan paling nggak boleh teman-teman. Oke. Jadi itulah solusinya ya untuk kalian yang merasa setiap saya beli kok marketnya malah turun, kalau saya jual kok marketnya malah naik ya. Ya solusinya seperti itu. Kalian harus tahu tempat-tempat yang terbaik belinya, yaitu yang mana yang ketika market itu membuat koreksi. Oke. Jadi pada saat market koreksi kalian bisa mulai untuk menganalisa dan mencari momentum untuk buy. Oke teman-teman, atau untuk sell. Oke. Itu aja sih yang mau saya sharing hari ini ya, dan semoga apa yang saya sharing hari ini bisa berguna buat kalian dalam trading, dan semoga bisa memperbaiki trading yang selama ini salah ya. Maksudnya salah itu adalah kalian suka ngejar harga ya, kalian suka entry-nya itu cuma berdasarkan emosi ya. Jadi kalian emosi itu maksudnya ketika ngelihat candle yang kencang kalian langsung ikut-ikutan nimbrung. Itu namanya salah, sama sekali salah gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kalian mau entry, carilah yang namanya koreksi. Make sure di sebelah kirinya itu ada jaminan berupa support atau resistance atau supply area, demand area, apapun itu yang bisa membackup kalian bahwa posisi kalian ini sudah bagus, teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu yang mau saya sharing hari ini. Semoga berguna, dan sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk mencegah kalian salah posisi teman-teman. Jadi kuncinya adalah di entry teknik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai entry teknik dengan betul, ya nggak usah pakai metode yang ribet-ribet, yang sangat simple saja yang saya tunjukkan tadi di monitor ya. Kalian bisa aplikasikan dan kalian bisa latih terus supaya kalian bisa mendapatkan entry yang bagus. Jadi seakan-akan kalian tidak tertipu oleh market ya. Maksudnya tertipu itu adalah pada saat kalian buy harganya malah turun, terus kemudian kalau misalnya kalian sell harganya malah naik. Oke teman-teman, dan sekali lagi gue mau ingetin kalian untuk join di grup Discord gue ya. Untuk kalian yang belum punya grup trading, untuk linknya sudah gue taruh di bawah. Nanti kalian bisa join di situ dan kita bisa diskusi bareng teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk mengabaikan ya grup selain yang Discord, karena gue tidak memiliki grup lain di luar grup Discord teman-teman. Oke, harap hati-hati ya. Mungkin segitu dulu. Kalian juga bisa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video yang ada di channel ini, dan kalian juga bisa like ya, dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan info ini. Kalian juga bisa komen di bawah apa yang kurang di video ini, dan juga kalian bisa request apa yang kira-kira mau saya bahas ke depannya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja videonya ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.